Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani, balik lagi di channel ENR Project Review. Pasti banyak teman-teman yang senang dan bersyukur dengan statement Pak Prabowo pada video tersebut, yang mana beliau sudah menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang P2SK atau pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang disahkan 12 Januari 2023. Di video kali ini kita akan membahas dampak yang timbul dan akan timbul dari disahkannya peraturan pemerintah mengenai hapus tagih atau pemutihan kredit macet UMKM, baik positif ataupun negatif, serta kriteria nasabah penerima program pemutihan kredit macet dari pemerintah. Yang akan sedikit mengurangi kegembiraan disahkannya peraturan pemerintah ini adalah tidak semua petani, nelayan, dan UMKM dapat menerima penghapusan kredit macet. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, saudara, dan kolega, serta subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel ini. Langsung saja kita ke videonya. Check this out. Yang pertama yaitu dampak negatif dan positif disahkannya PP hapus tagih kredit macet UMKM. Dampak negatif yang akan terjadi tentunya berkurangnya pendapatan negara atau APBN. Seperti yang pernah kita jelaskan bahwa kredit macet di Bank BUMN sebelum PP nomor 47 tahun 2024 ini disahkan bisa dilakukan hapus buku, akan tetapi tidak bisa dilakukan hapus tagih. Oleh karena itu, kredit macet di Bank BUMN akan tetap dilakukan penagihan sehingga menjadi laba atau keuntungan bagi negara melalui dividen. Dengan disahkannya PP ini, otomatis dividen atau pendapatan negara akan turun. Selanjutnya, dampak jangka pendek terlihat dari nilai saham Bank BUMN dengan kuota penyaluran KUR yang banyak dari pemerintah. Saham-saham Bank Himbara tersebut mengalami penurunan yang lumayan berpengaruh terhadap IHSG, dampak dari disahkannya PP mengenai hapus tagih kredit macet UMKM, kecuali BPTN ya guys. Terkoreksinya sektor keuangan dikontribusikan salah satunya oleh pelemahan yang terjadi pada saham-saham Bank BUMN. Usai diumumkannya kebijakan pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM di Bank BUMN. Hingga akhir sesi 1 Selasa 6 November 2024, saham BMRI terpantau terkoreksi 3,25% ke level 6.700. Diikuti saham BBNI yang merosot 3,24% ke level 5.225. Dan saham BBRI yang juga melemah 1,06%. Meski demikian, saham BPTN terlihat masih positif dengan penguatan 0,73%. Yang paling ditakutkan adalah dampak moral hazard yang terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan program ini, serta adanya kecemburuan sosial yang mengakibatkan kesengajaan nasabah lancar untuk membuat pinjamannya macet karena ingin menerima program ini. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan neraca Bank Himbara tersebut. Meskipun sekarang memang sedang disusun kriterianya, nasabah seperti apa segala macam, oke silakan. Tapi kita percaya bahwa penyusunan kriteria ini dimaksudkan untuk supaya tidak menimbulkan moral hazard. Kalau tidak menimbulkan moral hazard, bagi BRI ya terus terang aja, ada ketentuan boleh hapus tagih ataupun tidak berpengaruh. Karena faktanya adalah yang sudah dihapus buku itu, kalau memang tidak bisa bayar, ya sudah kita nggak tagih.
Sementara dampak positif dari program ini tentunya sejalan dengan tujuan disahkannya peraturan pemerintah tersebut, yaitu pertama, memberikan peluang kepada 1 juta petani, nelayan, dan UMKM yang mengalami kredit macet untuk dihapus tagih dan dilakukan pemutihan riwayat kredit macetnya agar bisa menerima fasilitas pembiayaan kembali dari Bank Himbara. Jadi agar PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini di dalam penghapus bukuan di bank masing-masing. Nah itu yang mau coba kita putihkan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM ini mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang untuk supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya. Yang kedua, tujuan dari program pemutihan kredit macet ini adalah agar petani, nelayan, dan UMKM kembali produktif serta meningkatkan daya saing UMKM dengan produk impor. Yang ketiga, tentunya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat kembali memutar roda perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik serta mewujudkan program ketahanan dan swasembada pangan. Yang kedua yaitu kriteria penerima program hapus tagih kredit macet. Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung program ini dan sedang menunggu kriteria resmi nasabah yang bisa dilakukan hapus tagih kredit macet. Apabila aturan dan kriteria dari pemerintah tidak akan menimbulkan moral hazard, maka BRI sudah mengkalkulasikan dampaknya. Sebenarnya apa yang paling kita tunggu adalah penetapan kriteria kredit macet yang seperti apa dan dalam jumlah berapa dan sudah macet dihapus buku dari bank berapa lama yang boleh dihapus buku. Hal ini penting penetapan kriteria ini agar tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang paling penting, tidak menimbulkan moral hazard. Jangan sampai nanti orang-orang yang lancar minta dimacetkan kemudian dihapus tagih. Itu namanya moral hazard gitu. Itu yang dijaga, jangan seperti itu karena rusak nanti semua banknya dan sistem ekonominya jadi rusak kalau sampai terjadi moral hazard gitu. Nah, sekarang dampak terhadap BRI. Sepanjang tidak terjadi moral hazard, sebenarnya BRI telah mengkalkulasi dampaknya dan oleh karena itu dalam kalkulasi ini nanti dikaitkan dengan perencanaan keuangan BRI untuk tahun-tahun ke depan. Selanjutnya, ada pernyataan dari Menteri UMKM mengenai bocoran kriteria nasabah yang berhak menerima program ini. Jika ada yang bertanya bagaimana tanggapan Menteri Koperasi, karena pada kabinet ini, Kementerian Koperasi dan UMKM dipecah menjadi 2 kementerian yang berbeda. Mungkin Menteri Koperasi saat ini sedang sibuk dengan kementerian yang dulu ia pimpin. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan beberapa bocoran kriteria nasabah yang berhak menerima program hapus tagih kredit macet UMKM ini, ia mengatakan bahwa tidak semua nasabah petani, nelayan, dan UMKM akan bisa mendapatkan program pemutihan ini. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali. Berikut gambaran kriteria debitur yang berhak menerima program pemutihan menurut Menteri UMKM. Di antaranya, pertama, pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan yang jumlahnya kurang lebih 1 juta nasabah. 2. Jumlah pinjaman yang dihapus yaitu maksimal 500 juta untuk badan usaha dan 300 juta untuk perorangan. 3. Debitur mengalami kredit macet akibat force majeure atau keadaan memaksa seperti bencana alam dan pandemi COVID. 4. Nasabah macet yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan telah dihapus bukukan pada Bank BUMN atau Bank Himbara. 5. Debitur dengan akad kredit 10 tahun ke belakang yang berhak menerima program pemutihan kredit macet ini. Berarti debitur pencairan tahun 2014.
kepada mereka-mereka para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 juta. Nah, rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal 500 juta. Yang utang-utangnya maksimal 500 juta. Untuk perorangan 300 juta. Tapi saya harus tegaskan ya, supaya tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali. Ini juga para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo, dan itu sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita. Jadi ini memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Menarik untuk ditunggu bagaimana detail kriteria nasabah penerima program hapus tagih kredit macet UMKM berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah disahkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan pemberian program hapus tagih, peningkatan kompetensi petani, nelayan, serta UMKM, serta peningkatan fasilitas dan teknologi pertanian dan perikanan agar kredit macet tidak terulang kembali. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai program lainnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.